Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kita akan membahas hadis nomor 358. Walil khamsati anha, dan diriwayatkan oleh imam yang lima. Imam yang lima dalam mustalahul hadis atau dalam istilah yang dibuat oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Bulughul Maram adalah 4 ashabus sunan dan satu lagi siapa? Imam Ahmad. Imam yang 5 adalah 4 ashabus sunan dan Imam Ahmad. Walil khamsah, dan diriwayatkan oleh 4 ashabus sunan, Sunan Abi Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan An-Nasa'i serta Imam Ahmad. Anha, dari Ummu Habibah. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha ala arba'in qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'daha harramahullahu 'alan nar." Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat ba'da zuhur, maka Allah akan haramkan dia dari neraka. Dan kesimpulan dari hadis ini, ada sedikit pembahasan bahwa hadis ini ada sisi dhaifnya, tapi dhaifnya lemah, dan kesimpulannya hadis ini adalah hadis yang hasan. Sehingga ini menunjukkan keutamaan untuk melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat ba'da zuhur. Teknis pelaksanaannya adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sebagaimana sebelum zuhur dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ba'da zuhur juga sama, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Selanjutnya berkaitan dengan 4 rakaat qabla zuhur. Sebelumnya telah kita baca hadis dari Aisyah. Hadis dari Aisyah. Mungkin bisa dibuka hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah menyebutkan bahwa bagian dari kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur. Dan ini riwayat Bukhari. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur, riwayat Bukhari. Berarti 4 rakaat sebelum zuhur statusnya adalah sunnah muakkad. Statusnya sunnah muakkad. Tayyib. Sedangkan 4 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat sunnah muakkad dan 2 rakaat sisanya bukan muakkad. 2 rakaat kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan 2 rakaat sisanya bukan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun punya keistimewaan khusus sebagaimana dalam hadis ini. Baik, sekarang saya akan bercerita yang tidak ada di buku, tidak disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, berkaitan dengan sholat sunnah yang disebut dengan sholat zawal. Yang disebut dengan sholat zawal. Apa itu zawal? Zawal adalah waktu ketika matahari sudah bergeser ke barat. Sehingga posisi bayangan benda sudah geser ke timur. Walaupun sedikit. Sehingga waktu zawal adalah waktu ketika posisi bayangan benda sudah geser ke timur walaupun sedikit. Baik. Ada waktu di mana kita tidak boleh melaksanakan sholat sunnah mutlak. Kapan itu? Yaitu waktu istiwa. Apa itu waktu istiwa? Waktu ketika matahari tepat berada di atas benda. Sehingga bayangan tidak condong ke timur dan tidak condong ke barat. Di titik tertentu yang di situ dilewati khatulistiwa, seperti Pontianak, kemudian Palangkaraya, pada waktu istiwa di tanggal tertentu, itu nggak ada bayangan sama sekali. Sehingga dia menjadi titik 0 kilometer ketika waktu istiwa. Dan itu banyak turis yang kadang melancong ke sana, kemudian ingin melihat situasi fenomena alam di mana benda nggak punya bayangan di titik khatulistiwa.
Tayyib. Dan di Jawa, karena posisi pulau kita berada di sebelah selatan Khatulistiwa, maka ketika matahari tepat berada di Khatulistiwa, masih ada bayangan, entah ke selatan atau entah ke utara. Sekarang matahari berada di utara, sehingga bayangan kita di selatan. Maka waktu istiwa adalah ketika bayangan itu lurus, tegak lurus dengan benda, tidak condong ke timur, tidak condong ke barat. Di waktu ini dilarang untuk sholat. Sehingga waktu duha adalah waktu sholat sebelum istiwa, dan waktu zuhur, waktu zawal adalah waktu sholat pasca istiwa. Nah, berkaitan dengan sholat zawal, disebutkan dalam sebuah hadis. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudminu arba'a raka'atin inda zawali syamsi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membiasakan salat 4 rakaat setelah zawal. Lalu ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, innaka tudminu hadhil arba'ah raka'atin inda zawali syamsi." Anda merutinkan 4 rakaat ketika zawal. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW bersabda, "Inna abwabas samai tuftahu inda zawali syamsi." Sesungguhnya pintu langit itu dibuka ketika zawali syamsi, ketika waktu zawal. Fala tartajju hatta tusalli dhuhra. Fa uhibbu ayyas'uda li fi tilka sa'ah khairun. Maka pintu itu tidak akan tertutup sampai hatta tusallat dhuhra, sampai salat zuhur dilaksanakan. Sehingga saya ingin agar ketika pintu ini masih dalam posisi terbuka, ada amalku, kebaikanku yang naik ketika itu. Kemudian afi kullihinna qira'atun, kemudian sahabat ini bertanya, apakah di setiap rakaat itu ada bacaan? Qala na'am, jawab Nabi SAW, iya. Kemudian sahabat bertanya lagi, hal fihinna taslimun fasil? Apakah 4 rakaat ini ada salam pemisah? Berarti kalau ada salam pemisah, cara ngerjakannya gimana? 2 salam, 2 salam. Qala la, kata Nabi SAW, tidak. Sehingga dikerjakan 4 rakaat sekaligus. Tapi ini dikerjakan tepat setelah zawal. Baik. Nah, berkaitan dengan hadis ini, para ulama berbeda pendapat. Salat apakah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW? Ada yang mengatakan itu adalah salat duha terakhir. Sehingga Rasulullah SAW mengerjakannya beberapa saat sebelum zawal. Dan ada yang mengatakan itu adalah qabliyah zuhur. Sehingga Rasulullah SAW kerjakan 4 rakaat setelah zawal sebelum beliau salat zuhur. Dan ada yang mengatakan itu salat tersendiri sebelum beliau melaksanakan qabliyah zuhur. Dan pendapat yang ketiga ini yang disinggung oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Kita bacakan. Wa qad yuqal, kata Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, wa qad yuqalu inna hadhil arba'ah lam takun sunnata dhuhri bal hiya salatun mustaqillah kana yusalliha ba'da zawal. Ada yang mengatakan bahwa 4 rakaat ini bukan qabliyah zuhur, tapi merupakan salat tersendiri yang dikerjakan setelah zawal. Kama dzakarahul Imam Ahmad an Abdullah ibn Sa'ib, sebagaimana riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah ibnu Sa'ib, bahwa Rasulullah SAW mengerjakan salat 4 rakaat setelah zawal. Waqala, dan beliau mengatakan, innaha sa'atun tuftahu fiha abwaabus sama'. Ini adalah waktu di mana pintu-pintu langit terbuka. Fa uhibbu ayyas'udali fihi fiha amalun saleh. Maka saya ingin agar yang naik menuju pintu langit itu adalah amal saleh. Sehingga beliau rahimahullah, kata Imam Ahmad, beliau ingin agar ketika amalnya itu naik adalah amal saleh di waktu itu. Al-Mubarakfuri dalam syarah Al-Mishkah
tentang 4 rakaat ini beliau mengatakan, hadhihi sunnatu zawal wa hiya ghairu sunnati dhuhri. Ini merupakan sunnah zawal dan ini dikerjakan sebelum zuhur. Tayyib. Prakteknya bagaimana? Ini kalau dikerjakan di luar Masjid Ulil Albab mungkin sulit. Tapi kalau di Ulil Albab bisa. Kok bisa, Pak? Apa istimewanya dengan Ulil Albab? Masya Allah. Yang istimewa karena di sini adzannya jam 12. Pas. Yang istimewa adzan zuhur di sini jam berapa? 12. Sehingga kalau waktu zuhur itu sebelum jam 12. Misalnya sekarang zuhur jam berapa? Waktu Jogja. 11.40. 11.40. Maka yang di luar sudah pada adzan. Di sini takmirnya masih tidur. Oh enggak ya? Sudah siaga ya. Berarti itu sudah masuk zawal belum? Sudah, karena sudah masuk waktu zuhur untuk DIY. Maka Anda bisa sholat 4 rakaat tanpa salam sekaligus. Dan itulah sholat zawal. Dah, nunggu beberapa waktu ulil albab kumandang adzan. Anda bisa sholat qabliyah zuhur 4 rakaat. Sehingga kita bisa mempraktikkan itu di posisi ketika masjidnya menunda adzan zuhur. Di beberapa kampung ada yang seperti itu. Di beberapa kantor juga demikian. Dan kita bisa jumpai di Masjid Ulil Albab, kampus terpadu Universitas Islam Indonesia. Sehingga di situ Anda bisa sholat zawal 4 rakaat, tunggu sebentar, nanti adzan zuhur, sholat qabliyah zuhur. Alhamdulillah. Yang mungkin itu tidak bisa kita lakukan di masjid yang lain, di kampung yang lain, karena mereka sholat tepat waktu. Begitu masuk waktu zuhur, langsung adzan. Anda kalau sholat zawal, mungkin Anda akan ketinggalan qabliyah zuhur. Kemudian Ibnu Qayyim juga mengatakan di tempat yang lain, hadhil arba'ah salatun mustaqillah kana yusalliha ba'da zawal wa warada mustaqillu sababihi intisafun nahari wa zawalu syamsi. 4 rakaat ini merupakan salat tersendiri yang dikerjakan setelah masuk waktu zawal. Dan kesimpulan bahwa ini adalah salat tersendiri karena sebabnya khusus, yaitu masuk pertengahan siang dan masuk waktu zawal. Apa rahasianya? Apa hikmahnya Nabi SAW mengerjakan seperti ini? Kata beliau, wasirru hadza, dan hikmahnya, wallahu a'lam, anna intisafan nahari muqabilan intisafi al-lail. Bahwa tengah siang itu lawan tengah malam. Wa abwabus sama'i tuftahu ba'da zawali syamsi, dan pintu langit dibuka, dan ini kejadian gaib. Kita hanya bisa percaya karena ini berita kenabian. Dan pintu langit dibuka setelah zawal. Wa yahsulun nuzulul ilahi ba'dal intisafil lail. Sementara disebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa Allah itu turun di mana? Sepertiga malam terakhir, setelah pertengahan malam. Fahuma waqta qurbin wa rahmah. Sehingga di dua waktu ini adalah waktu untuk ibadah dan waktu rahmat. Siang hari adalah waktu ibadah. Pintu langit dibuka, ibadah kita akan lebih cepat untuk naik. Wa hadza yuftahu fihi abwabus sama' wa hadza yanzilu fihi rabbu tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Yang satu waktu pintu langit dibuka, sedangkan ketika sepertiga malam terakhir, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Wallahu a'lam. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa ketika zuhur ada sunnah qabliyah zuhur sendiri dan ada sunnah salat zawal yang mungkin kita hanya bisa kerjakan sekali lagi khusus di masjid yang di situ waktu zuhurnya tertunda. Tapi kalau masjidnya zuhurnya tepat waktu, kita nggak punya kesempatan untuk mengerjakan seperti ini.
Dan ini juga menjadi dalil bahwa qobliyah zuhur itu butuh waktu lebih panjang. Maka sebagaimana ketika subuh kita ngasih toleransi waktu yang panjang. Biasanya rata-rata masjid salat itu kan jarak antara adzan dan iqamah 10 menit. Ada yang kalau subuh paling lama 15 menit atau sekian menit. Maka kalau bisa duhur juga dikasih jarak yang semisal. Sebab di waktu duhur qobliyah duhurnya berapa? 4 rakaat. Paling banyak di antara yang lain. Yang muakkad agar memberi kesempatan bagi jamaah mengerjakan qobliyah duhur 4 rakaat. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini keterangan berkaitan dengan qobliyah duhur. Baik. Untuk pembahasan berikutnya, hadis nomor 359. Berkaitan dengan sholat qobliyah asar. Nanti bagaimana detailnya, insyaallah akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Bentar. Baik, berarti sholat zawal itu dikerjakan ketika sudah masuk waktu duhur. Jawabannya benar. Dia dikerjakan setelah masuk waktu duhur. Mungkin nggak itu dikerjakan setelah mendengarkan adzan? Mungkin. Sehingga setelah terdengar adzan dan di masjid itu dikenal antara adzan sampai iqamah ketika duhur itu panjang sekali. Sebab takmirnya habis adzan, terus ke toilet, mandi, habis mandi, wudu, sholat sunnah, baru qomat. Kesempatan bagi jamaah, karena waktunya panjang, akhirnya dimanfaatkan untuk itu. Silahkan. Karena bisa melakukan sholat zawal 4 rakaat, kemudian ditambah dengan qobliyah duhur 4 rakaat. Jadinya berapa? 8 rakaat. Masya Allah ya. Makanya duhur ini sholat sunnahnya paling panjang. Wallahu a'lam. Sisanya itu cuma cukup untuk 2 rakaat. Yang kita prioritaskan 4 rakaat qobliyah zuhur atau 2 rakaat atau 4 rakaat zawal. Baik. 4 rakaat zawal ini bukan sunnah muakkad. Sedangkan 4 rakaat qobliyah zuhur itu sunnah muakkad. Nah, kita punya kaidah dahulukan sunnah yang muakkad sebelum sunnah yang ghair muakkad. Maka kalau waktunya terbatas, mana yang kita dahulukan? Salat zawal ataukah salat 4 rakaat qobliyah duhur? Saya bisa salat zawal 4 rakaat, tapi nanti qobliyah duhurnya jadi tinggal 2. Maka lebih baik Anda salat qobliyah duhur 4 rakaat. Dan ketika ini disebut hadhi salatul mustaqillah, ini salat tersendiri, berarti dohirnya tidak digabungkan dengan qobliyah duhur. Karena dia sholat tersendiri. Sehingga nanti kalau waktunya terbatas, maka mana yang lebih baik? Jawabannya adalah yang lebih baik Anda kerjakan qobliyah duhur 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik, demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.